Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya tentang laju reaksi. Sebelumnya kita sudah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan juga apa? Teori tumbukan. Ada berapa faktor-faktor laju reaksi? 4. 1. Konsentrasi. 2. Tumbukan. 3. Suhu. 4. Analisis. Nah, apa hubungannya pengaruh konsentrasi terhadap teori tumbukan? Yo, apa? Kalau konsentrasi suatu zat, maka tumbukan akan semakin sering terjadi. Ya. Pengaruh luas permukaan berhubungan teori tumbukan terhadap laju reaksi. Yo, lihat. Karena semakin luas permukaan, semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif dan reaksi. Sehingga laju reaksinya semakin cepat ya. Yang ketiga apa? Suhu. Yuk, suhu. Ayo cepat. Jadi semakin tinggi suhu itu berpengaruh kepada teori kinetik. Semakin tinggi teori kinetik maka semakin meningkat kemungkinannya terjadi reaksi. Terakhir katalis. Yuk perempuan. Kamu mau masuk ya? Katalis satu lagi. Yuk. Coba katalis. Yuk urusan katalis. Penambahan katalis menyebabkan menurunkan energi aktivasi. Ketika energi aktivasi turun, maka reaksinya pun oke. Tujuannya melalui pendekatan model PBL ya. Nah, cek. Ini gambar apa? Sayur dan buah-buahan. Ini. Kira-kira apa hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini? Ini? Konsentrasi. Perkarakan itu terjadi karena ada oksidasi. Karena apa? Ya, oksigen dan air yang menyebabkan perkarakan itu. Nah, ini fenomena dalam kehidupan. Hari ini akan membahas tentang orde reaksi dan juga tetapan laju reaksi. Dan di sini ada wacana. Nah, ini gambar atau wacana mengenai fenomena dalam kehidupan sehari-hari terkait laju reaksi. Jadi baca dulu hari masalahnya dalam bentuk pertanyaan. Silakan Bapak kasih waktu dulu ya. 5 menit untuk baca wacana.
Bagaimana konsentrasi? Mengapa konsentrasi bisa mempengaruhi laju reaksi? Mengapa konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi? Bagaimana cara menentukan orde reaksi? Terus ada lagi? Bagaimana cara menentukan tetapan laju reaksi? Ada lagi yang lain? Formula cukup? Kita simpulkan. Yang pertama itu bagaimana cara menentukan orde reaksi. Yang kedua, bagaimana cara menentukan tetapan laju reaksi. Sana Bapak akan sampaikan dulu tentang orde reaksi. Laju reaksi. Secara umum laju reaksi itu dapat dinyatakan dengan rumus V sama dengan K kali konsentrasi A dikali konsentrasi B, order. X dan Y ini yang disebut dengan order. P itu laju reaksi, K itu konstanta laju reaksi, kemudian X itu order atau tingkatan reaksi terhadap reaktan, Y itu order pada tingkatan reaksi terhadap reaktan B. X ditambah Y itu order reaksi. Ya, di sini ada contoh. Pada temperatur 27 derajat Celcius, gas brom dapat bereaksi dengan nitrogen monoksida menurut persamaannya 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Data hasil eksperimennya ini ada 5 percobaan dan juga konsentrasi setiap larutan ini dari mulai percobaan 1 sampai percobaan 5, dan hasil pengamatannya ternyata lajunya segini 6 sampai 54. Nah, yang pertama, tentukan tingkat reaksi terhadap NO, artinya 6 A1 0,1 X 0,05. Ini orde reaksi NO. Mencari tingkat reaksi terhadap DR2 sama langkahnya dengan yang tadi. 2 A2 NOx 2 BR 2 Y dibagi bisa plus 1 X BR 2 Y. Lanjutnya berapa? 12 A2 1 X Y, berarti Y berapa? 1. Ini jawaban untuk orde reaksi DR. Paham di sini? Oke. Sekarang yang bagian C, tingkat reaksi total. Orde total itu sama dengan X ditambah Y 2 tambah 1. Ini cuma sampai sini. Paham di sini? Yang terakhir, persamaan laju reaksinya. B sama dengan K NO. Tadi sudah didapat 2 BR 2 pada reaksi 1. Ini persamaan laju reaksi. K sama dengan 0,001. Paham sampai sini? Sekarang kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan bagikan lembar kerja. Nanti harus kalian isi ya. Bapak sampaikan dulu atau PD-nya, lihat sini. Dari wacana ini nanti kalian baca. Setelah dibaca dari wacana ini, kalian tentukan masalah, ya, dalam bentuk pertanyaan. Kemudian di tahap yang kedua,
dari penjelasan Bapak tadi, perkirakan jawabannya apa? Jawaban pertanyaan pertama, jawaban pertanyaan kedua. Ya, nanti tulis di sini di AKPD-nya. Yang tahap ketiga, nah baru kalian kajian literatur, ya. Nanti kalian buka YouTube, buka internet, buka buku paket dan modul yang sudah Bapak kasih. Nanti kalian cari sesuai pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian nanti kalian jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 nanti kalian isi jawabannya di sini. Ya, tinggal ditulis di sini saja. Nanti kalian presentasikan KPD-nya di depan kelas. Nah, kelompok lain memberikan pendapat kepada kelompok yang presentasi. Ya. Setelah itu buatlah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sesuai rumusan masalah. Oke, boleh dari sekarang dimulai untuk mengerjakan yang KPD-nya. Itu masuk saja. Masuk. Bagus, sampai 20 menit ya. Sudah? Ya, selesai ya? Kelompok tidur presentasi. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kami. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menentukan orde laju reaksi? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan tetapan laju reaksi? Hipotesis sementara adalah dihitung secara matematis. Ya, hasil penyelidikan akan hasil temuan literatur terkait rumus masalah adalah cara mencari orde reaksi yaitu dengan dihitung secara matematis dengan menggunakan rumus laju reaksi sama dengan konstanta dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Cara mencari tetapan laju reaksi yaitu dengan memasukkan orde reaksi kepada rumus. Jadi berdasarkan data di sini, lalu yang tahap kedua yaitu mencari orde reaksinya, mencari X dan Y dengan menggunakan rumus V dengan K, AX dan Y. Untuk mencari X kita pakai persamaan yang si B-nya sama, yaitu percobaan 1 dan 2.
percobaan kedua di atas dan percobaan satu di bawah. Setelah dihitung, dan dapatlah X-nya 2. Lalu kita mencari order si order si B pakai persamaan yang A-nya sama, yaitu percobaan kedua dan ketiga. Dimasukkanlah ke rumus jawaban ketiga di atas, percobaan kedua di bawah. Setelah dioperasikan dan dapatlah si order B-nya 1, order B-nya 1. Sehingga jika dimasukkan kembali ke rumus dan dapatlah persamaan B sama dengan A pangkat 2 B pangkat 1. Ditanyakan yaitu order reaksi NO dan BR berdasarkan data percobaan yang sama BR itu percobaan kedua dan ketiga. Jadi untuk menentukan order si NO kita menggunakan percobaan kedua dan ketiga. Yang ketiga cair semuanya sehingga didapatkanlah X-nya 1. Lalu langkah yang kedua mencari order BR dengan order BR dengan menggunakan percobaan kedua dan 1. Oke, dimasukkanlah ke rumus. Setelah dioperasikan dan hasilnya bermulah Y-nya 1. Lalu yang B itu tetapan laju reaksi. Jika X dan Y dimasukkan kembali ke dalam rumus persamaan laju reaksi, lalu dioperasikan kembali, kita menggunakan ini percobaan yang pertama yang laju reaksi awal 6. Setelah dioperasikan dapatlah konstantanya atau tetapan laju reaksinya yaitu sebesar 1200. Dan dari semuanya dari penyampaian tadi dari awal sampai ini ada saran atau komentar atau ada pertanyaan silakan. Ada. Tuliskan hasil temuan literatur terkait rumusan masalah yang telah dibuat. Pertama, bagaimana cara menentukan order reaksi? Pertama, dengan menggunakan rumus persamaan laju reaksi melalui perbandingan dua laju reaksi terhadap konsentrasi senyawa yang berperan dalam reaksi atau reakan. Terus, bagaimana cara menentukan tetapan laju reaksi? Itu dengan menggunakan rumus persamaan laju reaksi melalui keterangan isyarat atau order yang Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mengkoreksi hasil kelompok ini, kelompok lain ada komentar dulu nggak dari hasilnya? Satu benar, tapi kalau yang nomor 2 sama jawabannya, cuma beda cara. Beda caranya. Paling ping ini bukan satuan kan? B molar per S. Ini molar per S. Ini molar per S. Begitu pun yang ini, gitu ya. Nah ini sudah bagus. Paham nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Satuan dari reaksi yang Satuan dari reaksi L. Molaritas apa rumusnya? Ya? Ya, N per P kan itu dalam liter. Ini kan mol. Itu kan satuan molaritas itu sama juga dengan mol per liter. Itu liter. Paham nggak? Nah itu tuh recahan dari molaritas. Kesimpulan untuk pertemuan hari ini apa?
dua laju reaksi terhadap konsentrasi senyawa yang berperan dalam reaksi. Nah, melalui rumus persamaan laju reaksi dengan perbandingan laju reaksi terhadap konsentrasi senyawanya, senyawa reaktannya. Dan cara menentukan ketetapan laju reaksi Dengan menggunakan rumus persamaan laju reaksi melalui keterangan kesimpulan hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan bagikan soal evaluasi, ya. Jadi untuk mengetahui kalian apakah tercapai atau tidaknya untuk tujuan pembelajaran ini. Karena waktunya sudah habis, ini Bapak bagikan dulu. Nanti kalian kerjakan di asrama. Nah, ini ya, ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Nanti ditemukan. Jangan hilang ya ini. Nanti kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, tapi melalui praktikum. Nanti hari apa? Hari Jumat. Pertemuan selanjutnya kita praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti kalian selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini, Bapak tutup dengan bacaan hamdalah. Kita tutup dengan doa majelis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.